Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah yang barusan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pagi hari ini kita lanjutkan duduk di masjid ini untuk hadir di majelis ilmu, ya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasa seharusnya hari ini jadwal Ustaz siapa? Sade, kemana Ustaz Dede? Masya Allah. Ya, sehingga Bandung Jakarta ya umrah teh Ustaz Dede mah nya. Baik, dan saya diminta untuk mengisi pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang ingin saya bahas pada pagi hari ini salah satu kitab, ya. Kitab ini judulnya adalah Qawaidul Qur'aniyah. Jadi kitab ini ada 2 jilid. Jilid yang pertama Qawaidul Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran. Yang kedua Qawaidun Nabawiyah, ya, kaidah-kaidah kenabian. Kalau Qawaidul Qur'aniyah, ini kitab ini berisi tentang potongan-potongan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang tema-tema di dalam bab-babnya itu ini bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, oleh karena itu penulis Dr. Umar, ya, Dr. Abdullah Umar itu beliau memberikan tema dalam kitabnya yaitu 50 kaidah-kaidah Al-Qur'an untuk jiwa dan kehidupan. Jilid yang kedua itu beda pembahasan, karena kalau yang kedua kitabnya khusus membahas tentang hadis, sehingga diberikan nama dengan Qawaidun Nabawiyah, kaidah-kaidah kenabian. Isinya juga sama, ada 50 hadis. Kalau kitab Qawaidul Qur'aniyah ada 50 ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kalau Qawaidun Nabawiyah ada 50 hadis di dalamnya. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini sentuhan Al-Qur'an untuk jiwa dan kehidupan. Salah satu tema yang ada di dalam kitab tersebut, beliau mencantumkan ayat Al-Qur'an, ya, dalam bab ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 216. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, padahal ia buruk bagimu. Ini, ya, jadi beliau mencantumkan dalam salah satu babnya di dalam kitab tersebut, ini mencantumkan ayat ini. Ya, dan ini biasanya memang para ulama, Bapak Ibu, kalau menulis kitab begitu ya, itu biasanya mereka menulis, ya, memberikan judul dalam babnya itu atau pasalnya itu kalau enggak pakai ayat Quran ya pakai hadis gitu. Kalau para ulama tuh begitu, ya. Nah, ini ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, yang kamu benci itu baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan yang kamu suka itu buruk, ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan
ayat ini ya, ini begitu sangat relevan dengan kehidupan kita, ya, sangat memiliki kaitan yang kuat dalam kehidupan kita. Karena ayat ini memiliki ikatan yang sangat kuat dengan rukun iman. Ya. Iman kepada apa, Bu? Iman kepada Allah. Terus iman kepada apa lagi? Iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ya. Jadi ayat ini ya menjadi kaidah. Kenapa menjadi kaidah? Karena dia memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan, karena dia memiliki relasi dengan pokok keimanan, yaitu iman kepada qada dan qadar. Ya. Makanya ada istilah apa? Qada yang kita anggap sesuatu yang buruk, ya, atau juga sesuatu yang kita anggap baik. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, konteks ayat ini, ya, kenapa penulis kemudian menjadikan ini sebagai pembahasan, ya. Ayat ini sebetulnya secara konteks ayat dia berbicara tentang apa? Dia berbicara tentang kewajiban perang. Ya, jadi kalau kita munculkan ayat secara lengkapnya, ini kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya, diwajibkan bagi kalian perang, dan perang ini sesuatu yang kalian benci, sesuatu yang kalian tidak suka. Nah, kemudian wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu sukai dan itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, ya, Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi konteks ayat ini sebetulnya Bapak Ibu itu berbicara tentang perang. Ya, berbicara tentang perang. Diwajibkan bagi kalian perang. Dan di sini Allah menjelaskan, dan perang ini sesuatu yang dibenci. Ya. Coba, siapa yang suka perang? Ada yang suka perang? Ya. Tidak ada yang suka perang Bapak Ibu. Ya. Semuanya pengen hidup damai. Tapi kalau misalkan memang ditakdirkan kudu perang, siap perang, Pak? Ya. Ya, para ulama menjelaskan, ya, para ulama menyampaikan kepada kita memang kondisi kita di negara kita saat ini tidak sedang perang secara fisik, ya, gitu ya. Tapi saat ini kita sedang perang non ayeuna Bu? Perang non Pak? Perang paslon sih nama, ya, perang paslon ya. Baik, peperangan itu ada dua. Ada perang fisik, ada perang pikiran. Ya. Jadi ada perang fisik, ada perang pikiran. Ya, makanya disebut dengan Ghazwul Fikri, gitu ya. Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Dan ini yang sudah sejak lama sebetulnya, sudah sejak lama dilakukan oleh para orientalis. Ya. Sadar atau tidak sadar, orang-orang orientalis, apa itu orientalis? Orientalis itu adalah sarjana-sarjana barat yang mereka belajar tentang ketimuran gitu. Ya, tentang bahasa-bahasa timur, bahasa Arab, bahasa Quran dan sebagainya. Yang dimana tujuan para sarjana barat ini, mereka mempelajari ketimuran, baik itu Quran ataupun bahasa Arab, tujuannya bukan memang benar-benar ingin mempelajari gitu. Ya. Tapi tujuannya itu semata-mata memang ada sesuatu motif di dalam jiwa mereka, kebencian kepada ajaran itu. Kalau tidak salah saya pernah menyampaikan, salah seorang orientalis dia pernah mengatakan bahwa Al-Quran yang kita anggap sebagai wahyu, ya, kalau kita anggap kan Al-Quran wahyu gitu ya. Tapi bagi para orientalis Al-Quran itu
itu tidak lebih dari hayalan seorang manusia. Ya, itu kalau tidak salah namanya Abraham Geiger. Jadi dia menyatakan bahwa Al-Quran itu hanya hayalan seseorang yang bernama Muhammad. Jadi Muhammad masuk ke dalam gua, kemudian di dalam gua itu dia mencari inspirasi, dia ngehayal, ngelamun gitu kan. Akhirnya kemudian hasil lamunannya itu menjadi 114 surat, 30 juz. Kira-kira ya ngalamun juga gitu. Ya. Tapi begitulah ya, para orang-orang orientalis ini mereka mencari-cari tentang sesuatu yang mereka anggap bahwa apa yang kita anggap sakral, Quran itu suci, bagi mereka nggak ada yang suci. Ya. Sehingga muncul ada istilah hermeneutik, Bapak Ibu. Ya. Ini bahasa-bahasanya agak akademis ini ya. Jadi hermeneutik, jadi ada tafsir hermeneutik. Ini sebetulnya memang kalau kita tidak hati-hati, khawatir nanti kebablasan juga gitu. Ya. Banyak para sarjana-sarjana muslim yang kemudian mereka menafsirkan Quran itu dengan terlalu bebas. Ya. Sehingga keluar dari makna tersendiri dari Al-Quran itu. Ya. Ini dilakukan oleh orang-orang liberal. Dan inilah yang sedang terjadi. Ya. Makanya perang itu ada dua. Ada perang fisik, ya, ada perang pemikiran, ya. Dan umat Islam biasanya kalau diperangi secara fisik itu pasti akan melawan gitu, pasti akan melawan. Bapak Ibu, kalau ada orang yang menginjak-injak Quran, ada orang yang menghina Quran, kira-kira tukang mabuk ngelawan mau? Ya. Tukang mabuk deh gitu kan? Kalau Quran dihinakan, pasti mereka akan mengatakan, saya gitu tukang mabok, tapi ada Quran dihinakan mah nerima, kan begitu. Ya. Tapi tidak sedikit kemudian ketika perangnya itu perang pemikiran, itu banyak yang kemudian nggak sadar gitu. Ya. Banyak yang tidak sadar bahwa dia sedang diperangi. Di antara virus-virus yang masuk ke tubuh kaum muslimin kaitan dengan perang pemikiran ini kan ada pluralisme, kemudian apa lagi Pak? Ya spiritus lah gitu ya, sekularisme, ya, pluralisme, liberalisme dan sebagainya. Ya. Ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Nah, tapi kalau kaitan dengan perang secara fisik, setiap manusia juga nggak suka perang. Ya. Saudara-saudara kita di Palestina juga mereka nggak mau perang. Ya, pengennya hidup damai. Tapi kalau ditakdirkan kemudian ada musuh yang memerangi, ya, siap perang Bapak Ibu? Kalau tiba-tiba ada musuh yang menyerang Indonesia gitu, siap diperangi? Ya kedah siap. Ya. Nah, walaupun tidak suka. Nah, jadi ayat ini ya konteksnya sebetulnya dikaitkan dengan perang. Dalam kitab tersebut penulis menyebutkan sesungguhnya ayat ini sesungguhnya kalau kita perhatikan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rasa sakitnya badan atau fisik berkaitan dengan perangan. Ini maksudnya nanti ada sesuatu yang tidak kita suka dalam perkara apa? Dalam perkara ibadah. Ya. Jadi ada sesuatu yang kita tidak suka dalam perkara ibadah. Ya. Coba Bapak Ibu tahajud disukai atau tidak disukai? So, ya. Kalau misalkan ya disuruh untuk memilih, ya, kira-kira lebih mana yang disukai, tahajud atau tidur? Masya Allah, ibu-ibu di rumah luar biasa. Ya, itu, ya. Coba, ini Bapak Ibu, ya, kalau kita berbicara tentang suka atau tidak suka, ya, pasti sebetulnya orang lebih memilih sesuatu yang disukai. Antara tahajud dengan tidur, pasti dia akan lebih memilih tidur. Ya. Kalau tahajud itu sesuatu yang disukai, ini harusnya tidak ada orang yang susah sholat tahajud.
Ya, itu. Harusnya semua orang suka tahajud, tapi buktinya kan tidak. Ya. So, salat tarawih bentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan Bapak Ibu. Berapa hari lagi kita Ramadan? 32 hari lagi. Ya, kalau tidak salah 32 hari lagi. Ya, tapi tergantung ya Tang. Ya, tergantung Bapak Ibu mengikuti yang mana ya. Karena Muhammadiyah sudah menginformasikan secara resmi ya, Muhammadiyah menyatakan 1 Ramadan itu jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret. Ya, itu Muhammadiyah. Ya, kalau saya lihat kalender-kalender yang lain seperti Persis dan yang lainnya itu tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa. Ya, tanggal 12 Maret. Ya. Kalau lebarannya sama sih ya. Lebarannya sama kalau tidak salah tanggal 10 April ya, hari Rabu gitu. Ya. Nah, itu kemungkinan akan terjadi perbedaan gitu. Nah, Bapak Ibu mau ikut yang mana? Ya, itu. Baik, tapi kita tampaknya sudah terbiasa ya, sudah terbiasa dengan perbedaan ini. Ya, jadi mau ribut lah gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Nah, kalau misalkan ini contoh saja misalkan sholat tarawih Bapak Ibu. Ya, sholat tarawih 11 rakaat. Yang lebih kita sukai, imam yang bacanya pendek atau yang bacanya panjang? Ya, gitu. Ya, seringkali kita merasakan bahwa yang ketika bulan Ramadan itu kadangkala imam-imam yang favorit itu imam yang bacaan-bacanya pendek-pendek. Ya. Padahal kalau kita lihat secara sunnahnya Bapak Ibu, ya secara sunnahnya salat tarawih itu pendek atau panjang? Panjang. Ya. Makanya disebut dengan tarawih. Ya. Para sahabat itu kalau salat tarawih karena lama dan panjang sehingga kadangkala istirahat heula gitu. Ya. Jadi setelah salam istirahat dulu gitu, santai, lanjutkan lagi. Kenapa? Karena memang panjang, lama. Gitu. Ya, tapi memang begitu, begitu. Sesuatu yang kita sukai itu ya, kalau menurut hawa nafsu ya, ya pasti yang pendek. Gitu. Padahal yang sunnahnya itu sholat tahajud itu bacaannya panjang, itu yang sunnah. Gitu. Ya, tapi nanti kembali kepada kebiasaan. Tong dipaksakan dalam pengertian jangan sampai kemudian jamaah jadi trauma gitu. Biasa salat tarawih 40 menit ya tiba-tiba jadi 2 jam gitu. Langsung protes gitu ya. Baik. Itu pernah di salah satu tempat, di salah satu masjid, biasanya standar lah gitu ya, standar imam itu salat tarawih 11 rakaat ya 30-40 menit selesai begitu. Ya. Satu saat ada imam, beliau 1 rakaat 1 surat dan beliau bacanya juz 29 ya, gitu. Ya, jadi rakaat pertama Al-Mulk ya, rakaat kedua Al-Qalam begitu ya, sampai Al-Mursalat karena itu kan ada 11 surat itu, 11 surat ya. Padahal sebetulnya kalau secara lihat sunnah Nabi gitu ya, sunnah Rasul itu yang bacaannya panjang ya, itulah yang mengikuti sunnah Nabi. Jadi biasanya sholat tarawih di masjid tersebut beres jam 8.15 sudah selesai. Ini beliau itu jam 9 baru selesai. Ya. Nah besoknya ibu-ibu langsung protes ke ketua DKM. Ya, cek ibu-ibu teh, Pak ketua DKM, eta saha imamna si fulan, tong dijadwal deui. Ya. Kenapa? Ya memang kaget begitu ya. Karena biasanya 8.15 selesai, ini jam 9 ya, baru selesai. Jadi jamaah kaget. Jadi kalau misalkan memang mau bikin program, ya harus diinformasikan dulu ke jamaah gitu ya. Sama seperti biasanya kalau ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kan gitu ya. Itu suka diprogram 1 malam itu 1 juz. Ya mau ikut silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi sudah diprogram gitu ya. Jangan tiba-tiba membuat kaget jamaah. Baik, ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Jadi kaidah ini, ayat ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang ibadah. Ya. Kenapa?
Karena ibadah itu sesuatu yang seringkali nggak disukai. Ya, sesuatu yang nggak disukai. Tahajud, orang lebih memilih tidur ketimbang tahajud. Ya, sekarang Bapak Ibu ngaji ya, subuh-subuh begini, sok lebih enak mana? Ngaos ayeuna atau napi lebih enak bobo? Ya. Sok coba jujur saja Bapak Ibu ya. Ya. Mana yang lebih disukai begitu ya? Beres salat subuh tuh tidur atau pengajian? Ya, gitu. Pasti kalau mengikuti kesukaan gitu ya, banyak orang yang lebih memilih untuk tidak hadir ke pengajian kalau subuh gitu. Ya. Lebih memilih untuk di rumah. Ya, ada yang tidur lagi dan sebagainya. Ya. Pasti pilihannya begitu. Karena memang duduk saat ini di subuh pagi hari ini sesuatu yang nggak disukai. Nggak disukai saya yakin itu. Nggak suka. Tapi kenapa Bapak Ibu hadir pada subuh pagi hari ini? Karena ada kebaikan yang banyak. Itu. Ya. Jadi ibadah itu sesuatu yang menurut hawa nafsu kita nggak suka melaksanakan ibadah itu. Tapi kenapa kita melaksanakan? Ya, kenapa kita melaksanakannya? Karena wahuwa khairul lakum. Banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Itu. Ya. Makanya ini menjadi kaidah bagi kita. Ya. Ibadah itu sesuatu yang kita nggak suka, tapi banyak kebaikan. Ya. Baca Quran Bapak Ibu. Sesuatu yang disukai atau tidak disukai? Kalau yang disukai, Masya Allah. Berarti Ibu sehari berapa juz? Ya, gitu. Kan biasanya kalau sesuatu itu yang kita sukai, pasti kita akan senang di situ kan? Ya, itu pasti akan senang di situ. Contoh misalkan, kalau orang hobinya sepedahan, Pak. Orang hobinya sepedahan, satu saat dia nggak sepedahan, enak nggak? Nggak enak. Ya. Kalau ketika dia hobinya sepedahan itu sampai berjam-jam dia sepedahan. Kenapa? Karena dia senang, dia suka gitu. Ya, sampai 4 jam, sampai 5 jam dia sepedahan gitu. Ya. Ibu pernah baca Quran sampai 5 jam sekali duduk? Ya, itu. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang rahmatullah. Jadi, ayat ini memang dia sedang berbicara tentang perang. Dan pertanyaannya, perang itu ibadah bukan? Ibadah. Ya. Jadi jangan kita anggap perang itu bukan ibadah, perang itu ibadah. Makanya nanti ada aturan-aturan main. Bagaimana ketika kita berperang? Ya. Ketika perang tidak boleh membunuh orang yang sakit, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah. Kenapa? Itu ada aturan-aturannya. Karena perang itu bagian dari ibadah. Ya, itu. Tapi konteks ayat ini tidak hanya berbicara tentang perang. Konteks ayat ini berbicara tentang ibadah-ibadah yang lain. Ya, duduk ba'da subuh di masjid ini sesuatu yang enggak kita suka. Tapi ini adalah ibadah. Banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Ya. Bapak Ibu duduk pagi hari ini, apa kebaikan yang Bapak Ibu dapatkan? Dapat ilmu satu. Yang kedua, dapat pahala. Jadi amal soleh. Ketiga, apa Bu? Tuh, tenang. Tadi saat ke masjid mah riweuh mikiran hutang. Ya, ayeuna duduk di masjid dah hilap hutang teh Bapak Ibu. Ya, ngan ke beres ngaji. Ya, tapi betul, duduk di majelis ilmu itu menghadirkan ketenangan. Tenang gitu. Ya, itu bisa jadi ada yang ketika di rumahnya cekcok suami dengan istri riweuh gitu. Datang ke masjid ngaji hilang we gitu cekcok teh. Ya, gitu. Ngan beres ngaji. Nah, harusnya beres ngaji nanti Bapak Ibu yang awal cekcok tidak cekcok lagi gitu, ya. Nah, jadi hadir ketenangan. Hadir ketenangan. Terus apalagi Bapak Ibu? Kebaikan yang keempat. Allah hadirkan rahmat di situ. Allah hadirkan kasih sayang di situ bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Yang kelima,
Allah turunkan malah malaikat rahmat. Ya, ada lagi yang keenam Bapak Ibu. Allah hadirkan maghfirah. Ya. Allah berikan ampunan bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Itu Allah berikan ampunan. Jadi duduknya Bapak Ibu pagi hari ini, Allah berikan ampunan. Itu doa malaikat bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, rahmati orang itu. Ya Allah, ampuni orang itu. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Kumaha mun ngajina bari nundutan? Ini kompak sami Ustaz. Ya, itu. Nah, makanya daripada nundutanna di bumi mending nundutanna di ya, itu. Jadi nundutan bari ngaji mah insyaallah kengeng ampunan Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena duduknya Bapak Ibu pagi hari ini saya yakin niat nama sanes bade nundutan. Ya. Iya. Niat dari rumah datang ke masjid, mau duduk di majelis ilmu, niatnya mah mau ngaji. Ngan keur ngaji nundutan. Nah, kan bukan nundutan niatnya, ya. Ya mau kemana? Itu mau ke pengajian, kan begitu? Bukan ya mereka mana? Bade nundutan di masjid. Enggak kan gitu. Ya. Baik. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sesuatu yang kita enggak suka. Ya. Buktinya kalau ibadah ini sesuatu yang disukai, nggak mesti ada Rasul yang kemudian berdakwah, nggak mesti Masjid Baitul Mukmin tiap hari ngaitkeun pengajian, nggak usah. Kenapa? Toh sesuatu yang disukai gitu. Ya, nggak mesti diumum-umumkan, nggak mesti bikin poster kan begitu ya. Karena sesuatu yang disukai. Tapi kenapa kita harus ngajak orang? Kenapa kita harus dakwah? Kenapa harus mencari cara bagaimana orang bisa hadir ke majelis ilmu? Karena menunjukkan sesuatu yang tidak disukai. Ya, sesuatu yang tidak disukai. Ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Tapi nah itu wa asa antakrahu syai'an. Bisa jadi ibadah itu sesuatu yang kamu nggak suka, tapi banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, ini kaidah ya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, saya temukan di dalam di dalam kitab tersebut, kita temukan di dalam ayat yang lain. Di ayat yang lain juga sama. Ya, ayat yang lain ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang seorang suami yang menceraikan istrinya. Ini ya. Kalau tadi konteksnya seorang perang dan itu adalah kaitannya dengan ibadah. Nah, sedangkan yang ini di surat An-Nisa ayat 19. Ya, surat An-Nisa ayat 19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian boleh jadi ya kamu tidak menyukai sesuatu. Nah, ini jadi mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, itu harus dari situ terjemahnya ya. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, kamu membenci mereka, fa'asa antakrahu syai'an. Padahal boleh jadi yang kamu benci itu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi kalau tadi Bapak Ibu surat Al-Baqarah 216 konteksnya itu adalah tentang ibadah. Ya. Dan itu berbicara tentang perang. Kalau di sini konteksnya tentang apa? Perceraian itu konteksnya tentang apa? Tentang rumah tangga. Rumah tangga itu kaitannya dengan urusan keduniawian. Ya. Nah, jadi di surat An-Nisa ayat 19 ini, bukan 9 ya, ayat 19 ini tentang rasa sakit yang dialami oleh seseorang yang dia terjadi perpisahan antara seorang suami dan istri. Maka ini berkaitan dengan rumah tangga. Artinya ayat ini berbicara tentang konteks apa? Berbicara tentang perkara keduniawian. Kalau tadi konteksnya berbicara tentang ibadah,
ibadah itu sesuatu yang kita nggak suka, tapi banyak kebaikan di situ. Nah, ayat yang kedua di surat An-Nisa ayat 19, ini konteksnya tentang perkara duniawi. Nanti dalam perkara keduniawian ada sesuatu yang kita tidak sukai, tapi di situ ada banyak kebaikan. Ya, kan apa yang terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, itu tidak selalu sesuatu yang kita sukai. Kadangkala kita diberikan sebuah peristiwa yang kita nggak suka. Ya, kita nggak suka. Contoh Bapak Ibu, ya, sakit. Sakit itu sesuatu yang disukai atau tidak disukai? Tidak disukai. Ya. Siapa yang suka sakit? Nggak ada. Ya, nggak ada yang berdoa, ya Allah, sok kasih sakitnya sama saya lah. Gitu. Nggak ada. Semua orang, bahkan dalam doa-doa kita sering minta sama Allah, ya Allah berikan kesehatan. Ya, karena kita pengen sehat, kita nggak mau sakit. Ya. Tapi ketika Allah kemudian mentakdirkan, Allah mentakdirkan seseorang sakit. Sakit itu sesuatu yang nggak dia sukai. Sakit itu sesuatu yang dia benci. Ada kebaikannya? Apa kebaikan dari sakit, Bu? Nah, ya, dengan sakit maka sakitnya menjadi penghapus dosa. Ya, tapi kalau ibu nengok orang yang sakit, ibu jangan bilang kamu sakit loba dosanya. Jangan. Ya, itu. Betul bahwa sakit ini sebagai penghapus dosa, sebagai penggugur dosa. Ya, gitu. Ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita karena sesuatu yang kita tidak suka. Ya, sakit itu sesuatu yang kita nggak sukai, gitu ya. Ya, apalagi Bapak Ibu urusan dunia yang kita nggak suka, tapi di situ ada kebaikannya. Tadi perkara sakit, terus apa lagi contohnya? Ya. Ketika Allah mentakdirkan kita punya pemimpin yang kita nggak kita suka. Ya, Ira Pak, akhirnya, ya, gitu. Kalau Allah mentakdirkan, ya kita punya pemimpin yang kita nggak suka, ada kebaikannya nggak? Apa kebaikannya, Bu? Apa kebaikannya? Kita ditakdirkan punya pemimpin yang kita nggak suka gitu. Apa kebaikan bagi kita? Ya, kebaikannya Allah sedang menguji kita supaya kita bersabar dengan pemimpin seperti itu. Ya, kita bersabar. Tapi mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kedepannya kita punya pemimpin yang kita suka sama pemimpin. Mau ditarik Ibu? Ya, itu. Ya, karena Bapak Ibu tentu ya kita berharap memiliki pemimpin, ya, pemimpin yang adil. Ya, itu yang kita harapkan, ya, pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang kelak dia akan mendapatkan naungan, ya, nanti di sisi Allah ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mudah-mudahan, ya, tanggal 14 Februari kelak kita bisa dapat pemimpin yang adil. Ya, saya paham Bapak Ibu. Ya, pemimpin yang adil. Baik, ini ya Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Jadi ayat di surat An-Nisa ayat 19 ini kaitannya tentang perkara apa? Kaitannya tentang perkara keduniawian. Ya. Nanti dalam perkara ibadah ada sesuatu yang kita nggak suka, padahal banyak kebaikan. Dalam ayat ini bisa jadi menimpa dunia kita, menimpa dunia kita. Ya, tiba-tiba kita sedang cinta-cintanya, ya, kita sedang suka-sukanya sama sesuatu, tiba-tiba sesuatunya hilang. Ya, ibu sedang cinta-cintanya sama kucing misalkan, ya, untuk sama suami itu sama kucing, tiba-tiba kucingnya hilang. Oh, itu sedih luar biasa. Ya, tapi bisa jadi kemudian di situ ada kebaikan, ya, ada kebaikannya. Ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Maka ayat ini kenapa menjadi kaidah? Ya, ayat ini kenapa menjadi kaidah yang penting bagi kita? Karena kalau seorang mukmin dia menginstal ayat ini,
dia mengaplikasikan ayat ini, dia mengamalkan ayat ini, maka seorang mukmin ketika ditimpa sesuatu yang dia nggak suka, tidak akan muncul putus asa. Ya. Kenapa ada orang yang sakit kemudian datang ke dukun? Nah, ada Pak orang yang sakit datang ke dukun? Banyak tuh. Ya, gitu. Kenapa dia sampai datang ke dukun? Berarti dia tidak menerapkan kaidah ini. Ya, nggak boleh, nggak mungkin. Seorang mukmin ketika ditimpa dengan sesuatu yang dia tidak suka, kemudian dia melanggar aturan Allah. Karena datang ke dukun, ini adalah pelanggaran terhadap aturan Allah. Nabi SAW melarang kita untuk datang ke dukun. Bahkan saya baca ada 2 riwayat Bapak Ibu kaitan dengan datang ke dukun itu. Ya. Man ata arrafan, siapa yang datang ke dukun, datang ke orang yang dianggap paranormal, ya, itu orang pintar dan sebagainya. Kemudian dia tidak mempercayai ucapan orang itu, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Ya, gitu. Jadi datang terpercaya, tidak akan terima sholatnya 40 hari. Enggak percaya. Riwayat yang kedua, datang ke dukun, kemudian fasaddaqahu, dia membenarkan, dia mempercayai ucapan dukun. Maka apa kata Nabi? Faqad kafara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia sudah kufur dengan ajaran Rasulullah. Ya, itu. Ya. Jadi ini enggak sembarangan Bapak Ibu. Ya, tidak sembarangan. Jadi orang yang datang ke dukun kemudian dia mempercayainya, maka dia sudah kufur dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah nanti ada, nggak mungkin orang yang beriman ketika ditimpa sesuatu yang dia nggak suka, kemudian datang ke dukun. Ya, karena itu bentuk putus asa. Ya, gitu. Atau nggak mungkin juga ketika di musim-musim politik seperti ini, ya, ada orang pengen jadi anggota dewan kemudian datang dukun. Ya, ada gitu? Nah, apa di mana Ibu Ayah? Ya, ini Bapak Ibu hadirin yang rahmatullah. Jadi karena gini, memang sifat manusia itu Allah ciptakan dalam kondisi berkeluh kesah. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi berkeluh kesah. Ya. Ketika ditimpa sesuatu yang dia nggak suka, maka dia akan berkeluh kesah. Itu sifat asal manusia. Maka bagi orang-orang yang beriman, ketika dia menerapkan kaidah ini, ya, maka tidak akan muncul putus asa dalam dirinya. Ya, dia tidak akan putus asa. Dia akan menyerahkan semuanya kepada Allah dan dia akan berbaik sangka kepada Allah. Dia akan husnuzon kepada Allah. Ya. Ketika sesuatu menimpa kepada kita yang kemudian kita tidak suka dengan perkara itu, maka bagi orang yang beriman dia akan berbaik sangka kepada Allah. Tidak akan berburuk sangka. Saya mendapatkan Bapak Ibu beberapa orang datang konsul kepada saya. Dan dia bukan terkesan, memang ada pernyataan putus asa dalam dirinya sampai dia menyatakan bahwa saya tidak percaya sama Allah. Saya bilang, kenapa Anda nggak percaya? Saya ditimpa sakit seperti ini, saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi Allah tidak mengabulkan doa saya, berarti saya tidak percaya sama Allah. Itu pernyataan itu keluar dari lisan orang itu. Ya, maka saya sampaikan ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini menjadi kaidah bagi kita. Jangan sampai ketika Allah timpakan sakit kepada kita, Allah timpakan suami misalkan suami di PHK, ya, atau misalkan sesuatu yang kita nggak suka pokoknya, ya, sesuatu yang kita nggak suka, maka jangan sampai kemudian kita bersuudzon kepada Allah, jangan sampai kita berburuk sangka sama Allah, ya, gitu. Saya yakin mungkin Bapak Ibu pernah mengalami rasa kesal gitu kan, rasa marah, itu saya yakin pernah mengalami itu semua, ya. Misalkan ada orang yang nginjem duit tapi temayar-mayar gitu, ya, Ibu kesal tuh. Bahkan ditambah pisan gitu ya, kesal pisan gitu. Ya. Tapi ketika ada orang yang
Kita dihadapkan dengan orang yang seperti itu. Dia pinjam uang, tapi kemudian temayamel, orang kesal. Ya, padahal Bapak Ibu ada kebaikan nggak dari sikap orang itu? Apa kebaikannya? Ya, Ibu, ketika ada orang yang berhutang kepada kita, kemudian dia enggak bayar-bayar, ditagih temayar-mayar, maka kemudian Bapak Ibu dapat pahala enggak? Dapat. Ya. Makanya lamun ada orang yang ingin duit temayar-mayar, mending ya, sudah kita sabar. Ya, kita sabar karena ada kebaikan yang kita dapatkan dari orang itu. Ya. Ya, usah namun hutang 1 juta, namun hutangnya 100 juta. Ya, gitu. Nah, tapi pasti ada kebaikan Bapak Ibu. Ya, ada sikap-sikap dari orang yang membuat kita nggak suka, insya Allah ada kebaikan dari sikap orang itu. Ya, Allah menguji kita supaya kita sabar, Allah menguji kita supaya kita tetap berhusnuzon. Kita berbaik sangka, tidak boleh kita berburuk sangka, apalagi kepada Allah. Jangan sampai Bapak Ibu, ya, jangan sampai kita berburuk sangka sama Allah. Ya, itu kaidah ini, ya, makna dari kaidah ini. Dan penulis dalam kitabnya kemudian beliau memberikan beberapa contoh dalam Quran. Nah ini, ya. Jadi Allah ketika menyampaikan ayat ini dan ternyata ayat ini menjadi kaidah bagi kita, kemudian penulis menyampaikan beberapa kisah. Contoh di dalam Al-Quran, sesuatu yang mereka nggak suka, tapi ternyata di ujung sana Bapak Ibu ada kebaikan. Ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ada kebaikan yang didapatkan oleh orang itu. Yang pertama, Allah menggambarkan tentang kisah siapa? Allah menggambarkan tentang kisahnya ibunya Nabi Musa. Ya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin, seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji-janji Allah. Bapak Ibu, ibunya Nabi Musa itu nabi bukan? Bukan. Ya. Ibunya Nabi Musa itu bukan nabi. Karena tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Semua nabi itu laki-laki. Ya. Meskipun di dalam ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz wahyu. Wa auhayna ila ummi Musa. Dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Nah, walaupun di situ menggunakan kami wahyukan, tapi maknanya auhayna di situ maknanya bukan wahyu, tapi auhayna di situ maknanya adalah ilham. Ya, karena kalau sesuatu yang Allah bisikan ke dalam hati manusia dan dia bukan nabi, bukan rasul, maka itu namanya ilham, ya, bukan wahyu. Nah, begitu juga kepada ibunya Nabi Musa. Ketika Allah membisikkan kepada ibunya Nabi Musa, Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa supaya melemparkan Musa ke sungai. Pertanyaannya, ibunya Nabi Musa seneng nggak, suka nggak membuang anaknya? Ibunya Nabi Musa tahu nggak kalau nanti kelak Nabi Musa akan diselamatkan? Nah itu, ya. Bisa jadi Bapak Ibu sesuatu yang kita nggak suka, tapi ternyata di ujung sana ada kebaikan yang ingin Allah hadirkan kepada kita. Sebagaimana ibunya Nabi Musa. Ya. Karena pada saat itu Fir'aun punya kebijakan. Apa kebijakannya? Setiap lahir anak laki-laki, bunuh. Nah, maka Allah tahu bagaimana cara menyelamatkan Nabi Musa. Dan ibunya Nabi Musa tidak tahu. Ya. Tapi ketika dia mendapatkan bisikan itu, akhirnya kemudian ibunya Nabi Musa melemparkan. Walaupun itu sesuatu yang beliau nggak suka, ya, tapi ternyata ada kebaikan. Kenapa? Ternyata dengan dilemparkan ke sungai, Nabi Musa bisa masuk istana. Ya, bisa masuk istana. Ya, jadi kalau ibu pengen punya anak yang bisa masuk istana, ya, gitu, ya, dicoba. Ya, coba seperti Nabi Musa, ya, gitu. Jadi nanti di dalam Al-Quran itu Masya Allah ya, nanti ada satu lagi contoh, ya. Jadi ada orang
yang bisa masuk istana karena dilemparkan ke sungai. Ya, itu Nabi Musa. Itu Nabi Musa. Baik, ini ya. Jadi ibunya Nabi Musa tidak suka, beliau nggak suka ketika harus berpisah dengan anaknya, ketika harus membuang anaknya ke sungai, tapi ternyata ada kebaikan di sana. Ini contoh, ya, bagaimana Allah menggambarkan tentang kaidah ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, yang kamu benci itu ada kebaikan di situ, ya, gitu. Yang kedua, contoh yang kedua, model yang kedua itu Allah gambarkan dalam surat Yusuf. Ya. Bagaimana skenario saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya, untuk membunuh Nabi Yusuf. Ya, untuk membunuh. Dan itu mereka kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu mereka kumpul Bapak Ibu, mereka bermusyawarah. Awalnya rencana awal itu akan membunuh Nabi Yusuf. Rencana awal begitu. Kita bunuh saja Yusuf. Uqtulu Yusuf, bunuh saja. Ya. Kenapa mereka ingin membunuh Yusuf? Karena mereka merasakan sikap ayah yang berbeda kepada Yusuf. Ya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan nanti baca dalam surat Yusuf, ya. Kaitan dengan kisahnya Nabi Yusuf, banyak sekali pelajaran di situ. Apalagi kalau misalkan ibu punya anaknya lebih dari 2, lebih dari 3, bahkan sampai 10 gitu. Ya, kalau anaknya banyak itu harus mempelajari bagaimana kisah keluarga Nabi Yusuf. Ya, itu. Sikap seorang ayah itu pasti tidak ada ayah yang membeda-bedakan antara satu anak dengan anak yang lain. Ya, semua ayah pasti sama. Gitu. Tapi ternyata respon dari saudara-saudaranya itu menganggap bahwa ayah terlalu sayang sama Yusuf. Ya. Nah, hanya tingkat hasadnya, tingkat irinya sebetulnya antara saudara-saudara itu beda-beda Bapak Ibu. Tingkat irinya itu, ya, ada yang irinya 20%, ada 50%, ada yang sampai 90% tingkat irinya. Nah, yang jadi masalah apa? Itu saya baca dalam surat Yusuf, yang jadi masalah ketika orang yang punya iri ini, punya penyakit iri ini, kumpul ngariung. Nah, eta. Ya. Yang tadinya awalnya irinya cuma 20%, tapi karena ngariung, eta mah nambah irinya. Sampai semuanya disepakat. Da awalnya mah antepkeun we ayah bersikap begitu juga biarin aja, saya mah enggak peduli. Ada yang begitu, ya. Tapi ada yang karena irinya sampai 90%, dia merencanakan sesuatu untuk membuat Nabi Yusuf jauh dari ayahnya. Nah, ketika kumpul ini semua Bapak Ibu, ya, kumpul saudara-saudaranya ini, ternyata semuanya jadi sepakat. Ya, jadi sepakat. Makanya hati-hati. Kalau ada orang yang punya penyakit, walaupun awalnya cuma sedikit, hanya berapa persentasenya, tapi ketika kumpul dengan orang-orang yang punya penyakit hati, itu akan nambah penyakitnya. Ya, akan nambah. Nah, maka kemudian mereka sepakat. Ya, awal mula mereka adalah, rencana awalnya adalah bunuh saja Yusuf. Kita bunuh saja Yusuf. Ya, tapi ada orang yang bijak. Nah, ternyata saya baca dalam tafsir, siapa orang yang bijak? Orang yang paling besar. Si Cikal. Jadi anak yang paling besar itu dia lebih bijak. Kata anak yang paling besar ini dia bilang begini, tujuan kita apa? Tujuan kita kan bukan untuk membunuh Yusuf. Tujuan kita itu menjauhkan Yusuf dari ayah. Maka bukan dibunuh, jangan kita bunuh. Sudah, kita asingkan saja. Urang piceun we Yusuf teh, cenah gitu, ya. Kita buang saja Yusuf. Dan ternyata saran ini yang diterima. Akhirnya Nabi Yusuf tidak dibunuh, tapi Nabi Yusuf dibuang, ya. Nabi Yusuf dibuang gitu. Nah, ini di situ ada hikmah Bapak Ibu. Ada hikmah, para ulama menyebutkan apa hikmahnya? Orang semakin tua maka dia akan semakin bijak. Nah, harusnya begitu, ya. Semakin tua semakin bijak. Lain semakin tua semakin gede ambek. Bukan. Ya, semakin bijak. Gitu. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk mengasingkan Yusuf.
mengusir Nabi Yusuf, membuang Nabi Yusuf. Akhirnya mereka membuang Yusuf ke sumur. Nah, ya ke dasar sumur yang sumurnya airnya cuma sedikit. Jangan dibayangkan sumurnya jika diurang Bapak Ibu. Ya. Karena kalau sumurnya kayak di kita, Nabi Yusuf pasti meninggal, mati. Enggak. Di sana Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan saya baca dalam tafsir berapa lama Nabi Yusuf berada di dalam sumur, itu sekitar 3 hari Bapak Ibu. Ya. 3 hari Nabi Yusuf di dalam sumur, karena itu tempat yang memang jarang orang melalui ke situ. Jarang orang lewat di situ. Nah, kemudian ada sekelompok musafir, orang-orang yang sedang perjalanan untuk berdagang, mereka mengambil jalan ke situ. Ketika mereka mengambil jalan ke situ, kemudian mereka menimba air, pas mau ngambil air ternyata ada seorang anak yang bernama Yusuf. Ya, ternyata Bapak Ibu, Nabi Yusuf diselamatkan oleh para musafir ini, kemudian dijual. Nah, gitu kan, dijual. Siapa yang beli? Nah, yang beli itu adalah Al-Aziz, ya. Gitu. Al-Aziz itu adalah gelar orang yang memiliki kedudukan di negara itu, ya. Nah, dibeli dan akhirnya kemudian dari situlah Nabi Yusuf masuk istana, ya. Sampai dalam tafsir Al-Munir itu dijelaskan dari sumur, ya, dari sumur masuk istana, ya, gitu, ya. Jadi kalau Nabi Musa, ya, dilemparkan ke sungai masuk istana, kalau Nabi Yusuf dari sumur masuk istana. Nah, kalau Bapak Ibu pengen punya anak, pengen anaknya masuk istana, ya, kalau nggak dilemparkan ke sungai, coba dimasukkan ke dalam, ya. Kenapa? Dihanyutkan, ya, dihanyutkan ke sungai gitu, ya. Ya, ya, gitu. Nah, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ternyata dari sumur itulah Nabi Yusuf kemudian bisa masuk istana. Ini sesuatu yang nggak disuka Bapak Ibu. Nabi Yakub ketika berpisah dengan Nabi Yusuf nangis nggak? Nangis sampai nanti air matanya kering karena tangisannya terus menerus. Nabi Yakub nggak tahu nanti di masa yang akan datang seperti apa. Nabi Yusuf juga sama, nggak tahu di masa yang akan datang seperti apa. Tapi ternyata Bapak Ibu, sesuatu yang kadangkala kita tidak suka, di ujung sana banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ya, ini yang bisa menjadi kaidah bagi kita dalam kehidupan kita. Asa antakrahu syai'au wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sudah apa Bapak Ibu? Asa antakrahu syai'au wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal yang kamu cintai itu buruk bagi kamu. Boleh jadi terbalik, ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu yang kamu cintai itu buruk bagi kamu. Ini kaidah yang bisa kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak selalu sesuatu yang kita sukai. Ya, banyak hal-hal yang tidak kita sukai dalam hidup ini, tapi bisa jadi banyak kebaikan di situ. Itulah cara berpikir orang-orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya, kaitan dengan salah satu tema bahasan dalam kitab Qawaidul Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tidak ada pertanyaan, ya? Tidak ada, ya. Alhamdulillah. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.